Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Delia Rizka dari Prodi Teknik Industri akan menjelaskan tentang analisis produktivitas dengan menggunakan metode Mundell di PT XYZ. Latar belakang persaingan di antara perusahaan diukur dari tingkat produktivitas perusahaan tersebut. Perusahaan banyak gagal dalam merencanakan rencana produksi sehingga produktivitas menurun. Hal tersebut terjadi pada objek penelitian, yaitu pada PT XYZ. Rencana produksi yang gagal menyebabkan waktu penyelesaian produk tidak tepat waktu. Umumnya keterlambatan pelaksanaan menyelesaikan produk terlambat sekitar 80-90% untuk memenuhi permintaan konsumen tepat waktu. Perusahaan mengambil kebijakan peningkatan jumlah jam kerja lembur hingga mencapai 15 jam per minggu, dan pada akhirnya meningkatkan biaya produksi. Oleh sebab itu, sangat menarik dilakukan penelitian tentang analisis produktivitas. Tujuan dari metode ini yaitu untuk mengidentifikasi dan mengukur tingkat produktivitas serta untuk memantau perubahan produktivitas dari waktu ke waktu. Metode penelitian pada objek penelitian perusahaan yang memproduksi lori. Lori sendiri merupakan wadah perebusan tandan buah segar atau bisa disebut TBS di pabrik kelapa sawit. Daerah pemasaran meliputi pabrik kelapa sawit milik negara di Sumatera Utara. Pada penelitian ini, teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah berupa teknik dokumentasi, yakni dengan memperoleh data mengenai perusahaan berupa dokumen-dokumen yang mendukung pengerjaan laporan dengan instrumen penelitian tabel pencatatan data dan teknik kepustakaan. Berdasarkan cara memperolehnya, maka sumber data yang diperoleh dari penelitian ini adalah data sekunder, yaitu jam kerja, jumlah permintaan, biaya tenaga kerja, biaya bahan baku, biaya energi, biaya perawatan mesin dan peralatan, serta harga jual produk lori. Prosedur pelaksanaan penelitian dilakukan dengan mengikuti beberapa tahapan, yaitu menentukan nilai delvator dari setiap indeks harga tenaga kerja, energi, perawatan mesin, harga bahan baku, dan harga depresiasi mesin. Menentukan harga konstan dari setiap output biaya produksi, yaitu harga tenaga kerja, energi, perawatan mesin, harga bahan baku, dan harga depresiasi mesin dengan cara mengalihkan nilai delvator masing-masing biaya dengan harga pada saat periode pengukuran. Temuan kali ini berdasarkan pengamatan pada lantai produksi, tingkat kesibukan mesin produksi belum seimbang. Mesin las Stirling overload dibandingkan dengan mesin lainnya. Perakitan part-part lori dapat memakan waktu hingga 12 jam. Dan ini mengakibatkan waktu penyelesaian produk sering tidak dapat diduga. Berdasarkan pengalaman perusahaan, 1 unit lori dapat selesai dalam waktu 3 hari dengan 1 hari kerja. Terdapat 7,5 jam kerja, tetapi pada waktu penelitian dilaksanakan mencapai 5-6 hari kerja. Hal ini menyebabkan perusahaan mengambil kebijakan peningkatan jam kerja lembur hingga 15 jam per minggu. Untuk memenuhi permintaan konsumen tepat waktu, gejala-gejala tersebut mengindikasikan turunnya produktivitas perusahaan. Data yang diperlukan dalam pengelolaan data dengan menggunakan metode Mundell adalah data biaya produksi seperti biaya tenaga kerja, bahan energi, dan working capital masing-masing. Data tersebut dihitung harga konstan berdasarkan periode dasar, yaitu bulan Mei 2011. Faktor input dan output dinyatakan dalam satuan rupiah dan dihitung hanya pada periode produksi dilakukan, yaitu pada tahun 2011 dimulai dari bulan Mei hingga bulan November, dan pada tahun 2012 dimulai pada bulan Maret hingga bulan Agustus. Data indeks harga diperoleh dari data biaya produksi perusahaan mulai tahun 2006 hingga 2010. Dengan tahun 2006 sebagai periode dasar untuk menentukan indeks harga pada tahun 2011 dan 2012. Pada tabel tersebut
ada total pada tahun 2011 yaitu 0,95 dan mengalami kenaikan pada tahun 2012 yaitu 1,01. Untuk bahan di tahun 2011 1,18, untuk tahun 2012 1,39. Perawatan mesin pada tahun 2011 518,42, pada tahun 2012 584,27. Depresiasi mesin pada tahun 2011 270, tahun 2012 308,74. Tenaga kerja pada tahun 2011 0,91 dan 2012 5,29. Energi di tahun 2011 8,67, di tahun 2012 13,72. Kelebihan dari metode ini yaitu melihat peningkatan atau penurunan produktivitas secara spesifik, termasuk melihat kontribusi masing-masing input, misalnya tenaga kerja, mesin, dan bahan baku. Kekurangan dari metode ini yaitu mungkin memerlukan lebih banyak waktu dan usaha untuk mengumpulkan dan menganalisis data sehingga dapat meningkatkan beban kerja. Berdasarkan indeks Marvin, Imundel, faktor input dan output tahun 2012 meningkat dari periode dasar. Penyebab rendahnya produktivitas perusahaan adalah keterlambatan bahan baku, tingginya jam kerja, pekerjaan, dan peralatan kerja yang kurang mendukung. Evaluasi produktivitas total dengan menggunakan metode pohon evaluasi produktivitas menunjukkan bahwa untuk meningkatkan produktivitas total dapat dilakukan dengan meredukasi input. Dengan pengurangan jumlah pekerja, produktivitas total meningkat. Sekian dari saya. Terima kasih. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.